Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqa wa amalan saliha wa farjan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah pengajian Sabtu pagi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia cabang Kota Pekalongan yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada pagi yang cerah ini kita bisa hadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini untuk kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insya Allah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kajian Sabtu pagi kali ini saya kebagian materi pengajian yang berkaitan dengan masalah ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran. Karena waktu rapat pengurus, waktu inventarisir para penceramah juga sudah ditentukan untuk materi ceramahnya, dengan harapan tidak terjadi kesamaan materi. Jangan sampai misalnya Sabtu pagi ini penceramah A membahas tentang masalah keutamaan salat berjamaah, ternyata Sabtu depannya juga dibahas lagi, sehingga harapannya temanya betul-betul beda dan bervariasi. Dan sebagai rujukan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan ulumul Quran, saya akan menggunakan kitab ini, yaitu At-Tibyan fi Ulumil Quran, yaitu karangan daripada Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sobuni. Sekedar penjelasan tentang biografi daripada penulis kitab ini. Jadi Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sobuni adalah termasuk salah seorang ulama kontemporer, ulama masa kini. Beliau dilahirkan di kota Aleppo, Suriah pada tanggal 1 Januari 1930 dan meninggal pada tanggal 19 Maret tahun 2021. Jadi belum lama, dalam usia 91 tahun, meninggal di kota Yelva di Turki, mungkin karena sudah usia lanjut. Beliau seorang ulama besar pada masa sekarang ini dan termasuk ulama Suriah yang keras dalam menantang atau menentang rezim Hafiz Asad. Beliau banyak menghasilkan karya-karya ilmiah, tercatat kitab karangannya mencapai 57 karangan. Yang cukup terkenal adalah Sofwatut Tafasir.
ada lagi Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir, ada lagi Mukhtasar Tafsir At-Tabari, ada lagi Rawa'iul Bayan fi Tafsir Ahkamil Quran, termasuk kitab yang kecil ini, yaitu At-Tibyan fi Ulumil Quran. At-Tibyan secara etimologi, secara bahasa artinya adalah penjelasan. Jadi kitab ini akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi tujuannya sebagaimana tema yang kami angkat, yaitu tak kenal Al-Quran maka tak sayang. Maka ketika kita mengkaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, diharapkan kita lebih mengenal Al-Quran. Setelah kita mengenal Al-Quran, maka akan timbul rasa sayang dan cinta terhadap Al-Quran, sehingga kita akan senang untuk membacanya, senang untuk mengkajinya, senang untuk mentadaburinya, juga termasuk senang untuk menghafalkannya. Jadi itu tujuannya. Dan tentunya tidak semua materi akan kita bahas. Kita akan pilih materi-materi yang sekiranya mudah dan ringan, karena ini adalah pengajian umum, bukan tahasus ya. Jadi nanti kita pilih tema-tema yang mudah, ringan, dan relevan untuk kita bicarakan. Jadi itu maksud dan tujuan daripada kita mempelajari ulumul Quran, agar kita lebih mengenal Al-Quran, sehingga akan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam pembahasannya saya tidak akan membacakan teks Arabnya karena terlalu panjang ya, langsung nanti kita terjemahkan aja. Pertama kita akan menjelaskan apa itu maksud daripada ulumul Quran. Dikatakan di sini bahwa yang dimaksudkan dengan ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran adalah pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri, baik yang berkaitan dengan an-nuzul, cara turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu punya dua tahapan penurunan. Lil Qur'ani tanazzulan, Al-Quran punya dua tahapan penurunan. At-tanazzul al-ula, at-tanazzul al-awwal, penurunan yang pertama adalah min lauhil mahfud ila baitil izzah fi samai dunia. Dari lauhul mahfud ke baitul izzah yang ada di langit dunia jumlatan wahidah, secara keseluruhan 30 juz langsung turun, yaitu pada malam Al-Qadar. Kemudian at-tanazzul ats-tsani, tahapan penurunan yang kedua adalah min baitil izzah fi samai dunya ila qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari baitul izzah yang ada di langit dunia ke dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi muddah 23 sanah, dalam rentang waktu selama 23 tahun pada masa bi'tsah, pada masa kenabian, hasbal waqa'i wal hawadits, sesuai dengan peristiwa dan kejadian yang terjadi pada waktu itu. Juga akan membahas masalah al-jama', bagaimana Al-Quran itu dihimpun, bagaimana Quran itu dibukukan. Kemudian at-tartib, tentang penyusunannya. Kemudian ad-dadwin, tentang pembukuannya. Kemudian ma'rifatu asbabun nuzul, juga akan dibahas tentang masalah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya sebuah ayat. Kemudian wal makki minhu wal madani, mana surat yang makkiyah yang turun di Makkah dan mana yang madaniyah yang turun di kota Madinah. Juga ma'rifatu an-nasikh wal mansukh, mengetahui nasikh
artinya yang menghapus, kemudian al-mansukh yang dihapus. Apakah lafadznya, apakah hukumnya. Kemudian wal muhkam wal mutasyabih. Mana yang muhkam, yang artinya jelas tanpa ada kesamaran, dengan al mutasyabih yang maknanya itu samar, yang tidak bisa diketahui kecuali hanya oleh orang-orang yang betul-betul berilmu. Dan tentunya pembahasan lainnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi itulah yang dimaksudkan daripada ulumul Quran ataupun ilmu-ilmu Al-Quran. Wal gharad min hadhihi ad-dirasah, jadi tujuan daripada studi ini, studi mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran adalah dalam rangka agar kita memahami kalamullah, memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang disampaikan, yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa taudhih, ya, penjelasan, wabayanin, juga keterangan, dan juga apa-apa yang dinukil dari para sahabat, juga para tabi'in ridwanullahi alaihim. Jadi itulah al-gharad ataupun tujuan dari kita mempelajari ulumul Quran. Lantas apa itu Al-Quran itu? Ya, apa definisinya? Di sini kami sampaikan, ya, sebuah ta'rif ataupun definisi Al-Quran al-muttafaq alaih bainal ulama wal usuliyin. Jadi sebuah ta'rif ataupun definisi Al-Quran yang disepakati oleh semua ulama. Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jiz. Al-Quran adalah firman Allah al-mu'jiz, yang melemahkan. Artinya bahwa Al-Quran itu adalah merupakan mukjizat, karena tidak ada seorang pun yang bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Jangankan membuat yang semisal dengan Al-Quran sebanyak 30 juz, untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran satu surat yang pendek saja, katakanlah Al-Kautsar. Al-Kautsar itu adalah surat terpendek di dalam Al-Quran, hanya 3 ayat. Maka tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Maka dikatakan kalamullah al-mu'jiz. Al-Quran adalah firman Allah yang melemahkan, yang merupakan mukjizat, karena tidak ada seorang pun yang bisa membuat yang semisal Al-Quran. Kemudian al-munazzalu ala khatamil anbiya wal mursalin, yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitatil amini Jibril alaihi salam, dengan perantaraan yang bisa dipercaya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Di sini penting ada kata-kata al-amin, yang bisa dipercaya, untuk menunjukkan bahwa yang sampai kepada Nabi kita Muhammad itu betul-betul sesuai dengan yang Allah sampaikan kepada malaikat Jibril. Karena Jibril itu punya sifat al-amin, yang bisa dipercaya. Maka tidak mungkin malaikat Jibril akan menambahi ataupun mengurangi dari apa yang Allah sampaikan kepadanya untuk diteruskan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka dikatakan biwasitati al-amin, dengan perantaraan malaikat yang betul-betul bisa dipercaya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Al-maktub fil masahif, yang ditulis di lembaran-lembaran. Al-manqulu ilaina bitawatur, yang dinukil kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu berarti diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak dimungkinkan mereka semuanya bersepakat untuk berbohong. Beda dengan riwayat yang ahad,
yang perawinya hanya satu atau dua orang, yang sangat dimungkinkan terjadi kesepakatan untuk berbohong. Nah, sementara Al-Quran itu dinukil secara mutawatir, secara berturut-turut dari Allah kepada malaikat Jibril, Jibril kepada Nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in sampai kepada kita. Itulah mutawatir. Ya, seperti satu gerbong kereta api itu yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan yang meriwayatkan banyak, maka tidak dimungkinkan mereka bersepakat untuk melakukan kebohongan. Itu makna dinukil kepada kita bitawatur, secara mutawatir. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang membacanya itu dianggap ibadah. Kita baca Quran meskipun tidak paham artinya, itu ibadah yang berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi baca juga paham artinya, paham tafsirnya, apalagi hafal, itu luar biasa. Meskipun baca tidak paham, itu penilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yang diawali dengan surat Al-Fatihah. Al-mukhtatamu bi suratin Nas, kemudian ditutup dengan surah An-Nas. Jadi seharusnya kalau kita membaca Quran dari pertama sampai akhir, selesai diulang lagi. Jangan kita hanya baca surat-surat pilihan, ya silahkan. Ya, malam Jumat kita baca Al-Kahfi, ya silahkan, Yasin silahkan. Tapi usahakan kalau membantu ya katam. Karena dikatakan al-mabdu diawali dari Al-Fatihah, al-mukhtatam bi suratin Nas, diakhiri dengan surah An-Nas. Ya kita baca Al-Fatihah sampai An-Nas, hatam, ulang lagi, kan begitu. Meskipun kita punya surat-surat favorit, ya surat-surat pilihan, ya silahkan. Tetapi ketika membaca Quran diharapkan sampai hatam, selesai diulang lagi, begitu seterusnya. Jadi itulah ta'rif al-muttafaq bainal ulama wal usuliyin, pengertian definisi Al-Quran yang betul-betul disepakati oleh para ulama. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian di sini Syekh As-Sabuni mengatakan Quran itu diturunkan liyakuna dusturan lil ummah. Quran diturunkan agar menjadi dustur, artinya undang-undang bagi umat manusia. Wa hidayatan lil khalqi, juga menjadi hidayah, petunjuk bagi makhluk. Waliyakuna ayatan ala sidqi ar-rasul, dan juga menjadi bukti tanda akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wa burhanan satian ala nubuwatihi wa risalatihi, menjadi bukti yang terang dan jelas atas kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadi hujjah yang tetap akan berdiri sampai nanti hari kiamat, dan memberikan kesaksian bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah tanzilul hakimil hamid, diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Huwa al-mu'jizah al-khalidah, Al-Quran adalah mukjizat yang bersifat abadi. Nah, terkait dengan masalah ini, al-mu'jizah al-khalidah, ada sebuah syair yang pernah disampaikan oleh Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqi ini seorang penyair ataupun seorang pujangga yang cukup terkenal. Bahkan beliau mendapat gelar Amirus Syu'ara, pemimpinnya para penyair. Itulah Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqi ini dilahirkan di Kairo, di Mesir. Tetapi sebetulnya beliau bukan asli berdarah Mesir.
karena ayahnya itu berdarah campuran antara Arab dan Kurdi, sementara ibunya itu berdarah campuran antara Turki dan Yunani. Jadi meskipun dia dilahirkan di Kairo di Mesir, sebetulnya darah orang tuanya itu campuran. Ada Arabnya, ada Kurdinya, ada Yunaninya, juga ada Turkinya. Itulah sosok daripada Ahmad Syauqi. Dan beliau punya kitab kumpulan syair yang cukup terkenal, yaitu Diwan Syauqiyah, yang di dalamnya menyebutkan syair ini, syair yang memuji akan keunggulan daripada Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Asy-Syauqi atau Ahmad Syauqi mengatakan, ja'an nabiyuna bil ayati fansoromat waji'tana bi kitabin ghairi munsorimin ayatuhu kullama talal mada jududun yuzayyinuhunna jamalul idki wal qidami. Ja'an nabiyuna bil ayati fansoromat, telah datang para nabi bil ayat ay bil mukjizat, dengan membawa berbagai macam mukjizat, fansoromat, lalu sirnalah mukjizat itu. Siapa yang bisa melihat tongkat berubah jadi ular dan membelah lautan? Orang-orang yang hidup pada zamannya Nabi Musa. Siapa yang bisa menyaksikan tidak mempan dibakar oleh api? Orang-orang yang hidup pada zamannya Nabi Ibrahim. Siapa yang bisa melihat orang menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dari lahir? Orang-orang yang hidup pada zamannya Nabi Isa. Fansoromat, semua mukjizat itu bersifat hissiyah, bersifat materi, yang bisa menyaksikan orang-orang yang hidup sezaman dengan mereka. Maka dikatakan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad, mereka datang dengan membawa mukjizat-mukjizat yang bersifat hissiyah, yang bersifat indrawi, fansoromat, semuanya sudah sirna. Kita hanya bisa mendengarnya, kita bisa hanya membacanya, tidak bisa melihatnya dengan mata kepala kita, karena kita tidak hidup sezaman dengan mereka. Lantas bagaimana dengan Nabi kita? Dikatakan waji'tana, dan engkau Muhammad datang kepada kami bi kitabin ghairi munsorimin, dengan kitab yang tidak akan pernah sirna, karena Allah yang menjamin akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, kamilah yang telah menurunkan az-dzikra. Az-dzikra adalah sebuah nama untuk Al-Quran, yang berarti peringatan. Kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Maka sampai kapanpun Al-Quran ghairu munsorimin, tidak akan pernah sirna. Ayatuhu kullama talal mada jududun, di mana ayat-ayat Al-Quran sepanjang masa itu jududun, terasa baru. Dari mulai turunnya sampai sekarang sudah 14 abad masih terasa baru. Dikatakan masih terasa segar. Kama unzila, sebagaimana pada waktu diturunkannya. Karena Quran senantiasa terasa baru, kita tidak pernah merasa bosan untuk membacanya. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya, meskipun itu kitab bestseller, kitab yang sangat terkenal, banyak yang bacanya, paling bertahan 1-2 tahun. Setelah itu datang lagi kitab yang lebih populer, dia akan ditinggalkan. Tetapi Al-Quran sampai sekarang sudah 14 abad kita tidak bosan-bosan untuk membacanya.
hatam dibaca lagi, tidak tahu. Sudah berapa kali kita hatam. Kenapa? Sampai sekarang kita tidak pernah bosan untuk membacanya. Karena dikatakan ayatuhu kullama talal mada jududut. Ayat-ayatnya sepanjang masa itu terasa baru. Kita suka dengan sesuatu yang baru, sehingga kita tidak pernah bosan untuk membacanya, untuk mengkajinya, bahkan menghafalkannya. Yuzayyinuhunna jamalul idki wal qidami. Karena yang menghiasi ayat-ayatnya adalah jamalul idki wal qidami, keindahan dan kemurnian yang sejati. Murni karena diturunkan dari zat yang bersifat abadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah satu bait syair yang diungkap oleh Ahmad Syauqi yang menggambarkan betapa luar biasanya Al-Qur'anul Karim. Al-Mu'jizah Al-Khalidah, mukjizat yang bersifat abadi sampai nanti datangnya hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kita akan bahas tentang fadhailul Quran ala dhaw al-kitab was sunnah, keutamaan Al-Quran menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini kita hanya sampaikan beberapa ayat atau beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah keutamaan Al-Quran. Dari ayat Al-Quran yang pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, wa aqamus salata, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, sirron, baik secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, maupun dengan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Jadi ayat ini menjelaskan ada 3 perniagaan yang selamanya tidak akan merugi. Kalau kita melakukannya, kita pasti untung, kita pasti dapat banyak pahala. Yang pertama adalah tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Terkait dengan masalah membaca Al-Quran, kalau kita ingin bisa istiqomah dalam membacanya, maka kita harus menyempatkan diri untuk membacanya. Bukan kalau ada kesempatan saya membaca Quran, kalau tidak ada kesempatan tidak akan baca Quran. Harus kita paksakan, harus kita sediakan waktunya dalam sehari, kapan saya bisa membaca Quran. Kemudian waktu itu kita kunci, tidak boleh diganggu-gugat, itu waktu saya untuk baca Quran dalam sehari. Kalau tidak dikunci, kita akan lebih suka untuk membaca yang lainnya. Ada membaca Al-Quran, bukan Al-Quran ya, baca Al-Quran, baca Al-Majalah, baca Al-WhatsApp, baca Al-Facebook, baca Al-Twitter, atau baca-baca yang lainnya. Jadi jangan dasarnya kalau sempat saya baca Quran, kalau tidak sempat saya tidak baca. Ya pasti kita lebih punya banyak kesempatan baca yang lainnya ketimbang baca Al-Quran. Jujur saja, dalam sehari kita membaca medsos berapa jam? Berjam-jam. Berapa menit kita baca Quran dalam sehari? Kadang malah tidak sama sekali. Kadang baca Quran cuma 10 menit,
baca medsosnya sehari bisa 3 jam 5 jam. Itu kan tidak adil namanya. Tidak adil. Bagaimana bisa kita menjadi ahlul Quran untuk membacanya aja males, apalagi sampai mengkaji isinya. Padahal tilawatu kitabillah termasuk tijarah lan tabur. Membaca Al-Quran termasuk bentuk perniagaan, bisnis dengan Allah yang tidak akan pernah kita akan rugi. Karena Allah menafikan dengan lan. Lan itu menafikan untuk selama-lamanya. Seperti walan tardha ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kapanpun orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kalian sampai kalian ikut agama mereka. Itu pakainya lan. Sampai kapanpun. Kalau dikatakan tijaratan lan tabur, berarti perniagaan yang sama sekali pasti tidak akan rugi. Artinya perniagaan yang kata kita lakukan pasti beruntung. Yang pertama adalah tilawatu kitabillah, membaca kitab Allah. Yang kedua wa aqamus shalah, yaitu mendirikan sholat. Bukan sekedar melaksanakan sholat. Jadi makna mendirikan sholat berarti kita harus melaksanakan semua syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya dengan sebaik-baiknya. Berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk bisa sholat tepat pada waktunya, jangan ditunda-tunda. Ketika waktu sholat sudah masuk dengan kesibukan-kesibukan yang bersifat duniawi, dan juga mengusahakan dengan berjamaah. Itu makna mendirikan sholat, lebih dari sekedar melaksanakan sholat. Kalau melaksanakan itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, pokoknya saya sudah sholat. Tetapi yang diinginkan di sini adalah aqamus sholat, mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga adalah menginfakkan sebagian, bukan seluruhnya. Kita hanya diminta menginfakkan sebagian apa yang telah Allah rizkikan kepada kita, sirron, baik secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, maupun terang-terangan, silahkan. Itulah 3 bentuk perniagaan, perdagangan dengan Allah yang kita tidak akan pernah mendapatkan kerugian, berarti pasti beruntung. Ayat yang kedua adalah wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al qur'an, dan apabila Quran dibacakan, bagaimana sikap yang harus kita ambil? Fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Jangan cerita sendiri, jangan ngobrol sendiri ketika Quran sedang dibacakan. Wa ansitu, dan diam, tenanglah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lawannya rahmat adalah laknat. Laknat adalah at-tardu an rahmatillah, ditolak, dijauhkan dari rahmat Allah. Itu makna laknat. At-tardu an rahmatillah, orang dijauhkan dari rahmat Allah. Mal'un, orang yang terlaknat, berarti orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, termasuk Nabi kita Muhammad. Masuk surga bukan karena beliau seorang Nabi dan Rasul. Kata Nabi, illa an yataghammadillahu birahmati, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Karena Nabi Muhammad, saya akan masuk surga. Apalagi kita. Sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau kita tidak mendapatkan rahmat Allah, kita tidak akan bisa masuk surga. Maka itulah yang kita harapkan, semoga kita senantiasa
mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu caranya adalah ketika Quran dibacakan, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan, diam, perhatikan, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga adalah afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Ataukah hati mereka terkunci? Tadabbur itu hampir sama maknanya dengan tafakkur, akan tetapi memiliki makna yang lebih dalam, yaitu menghayati, merenungkan ayat-ayat Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah yang sedekat-dekatnya. Itu adalah makna tadabbur. Jadi endingnya ketika kita menghayati ayat-ayat Al-Quran agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Kata Allah, inilah Al-Qur'an, kitab yang aku turunkan kepadamu, mubarakun, yang penuh keberkahan. Untuk apa Quran yang penuh keberkahan itu Allah turunkan? Ternyata liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Bukan untuk dijadikan sekedar jimat, dibaca kemudian ditadaburi, dipahami ayat-ayatnya. Maka ini menunjukkan bahwa cara untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran tidak hanya dengan membacanya tok, tetapi harus dengan mentadaburinya. Karena kita perhatikan keterkaitan yang ada pada ayat ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Jadi Al-Quran punya sifat mubarak, penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, untuk mereka mendadaburi ayat-ayatnya. Jadi kalau kita mengharapkan mendapatkan keberkahan Al-Quran, tidak cukup hanya dengan membacanya tok, tetapi juga mentadaburi, artinya merenungkan ayat-ayatnya. Kalau itu tidak, itu tanda hati kita terkunci. Afala yatadabbarun al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Itulah 3 ayat, semoga sudah bisa mewakili ya yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Qur'an. Berikutnya kita sampaikan beberapa hadis ya yang berkaitan juga dengan keutamaan Al-Qur'an. Hadis yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ini hadis yang sudah cukup populer, banyak di antara kita yang hafal ini. Khairukum, sebaik-baik kalian, man, orang, ta'allama al-Qur'an, yang mau mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Artinya kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik di mata Allah dan Rasulnya, jadilah orang yang mau belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Diawali dengan belajar dulu ya, tidak ada kata terlambat untuk kita belajar Al-Quran. Alhamdulillah sekarang sudah banyak rumah-rumah Al-Quran ya, rumah-rumah tahfidz yang sudah menjamur. Kalau dulu kan cuma TPQ ya, sekarang sudah meningkat luar biasa. Dari mulai TPQ sekarang sudah banyak rumah Quran, rumah tahfidz. Banyak orang yang mewakafkan rumahnya untuk dijadikan rumah tahfidz. Ya. Kemarin siang saya menghadiri gebiar wisuda
di rumah Tafid Dia Usya masih ya, di Poncol Gang Mentari 1 itu. Saya melihat luar biasa ya. Hanya dalam waktu ini gebiar yang tahun kedua ya, itu santrinya sudah mencapai 171, dari anak-anak, remaja, orang tua sampai lansia. Jumlah gurunya mencapai 14, kan luar biasa. Cepat sekali itu perkembangannya. Jadi ada kelas anak-anak, ada kelas remaja, ada orang tua, bahkan lansia. Ternyata masih pada semangat untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sudah banyak yang memfasilitasi, tinggal kitanya mau ataukah tidak. Ya. Karena kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, pertama adalah mau belajar Al-Quran, setelah bisa mengajarkannya kepada orang lain. Tujuannya apa? Agar tidak ada lagi umat Islam yang buta Al-Quran, baik dalam makna majazi ataupun hakiki. Buta Al-Quran dalam makna hakiki yang sebenarnya Muslim tapi tidak bisa membaca Quran, apalagi paham isinya. Itu buta yang sebenarnya, buta yang hakiki. Atau majazi, kiasan, Muslim bisa membaca Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Itu namanya buta dalam makna majazi. Sehingga ketika semuanya terlibat dalam kegiatan belajar dan mengajarkan Al-Quran, maka diharapkan ke depan, kalaupun tidak menghilangkan, minimal bisa mengurangilah umat Islam yang buta Al-Quran, baik dalam makna hakiki maupun makna majazi. Kemudian hadis yang kedua, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran kelak akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia-mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Sementara yang yatata'ta itu masih terbata-bata, belum lancar dalam baca Al-Quran, lahu ajran, baginya 2 pahala. Pahala belajarnya dan pahala usaha dia agar bisa membaca dengan baik dan benar. Jadi upaya dia dihargai oleh Allah dengan ajron, dengan mendapatkan 2 pahala. Yang lancar nanti akan dikumpulkan bersama malaikat yang mulia, sementara yang belum lancar mendapatkan 2 pahala. Maka ini hendaknya bisa lebih menyemangati kita bersama untuk belajar Al-Quran, agar kita bisa membaca dengan baik dan benar, kemudian nanti ditingkatkan dengan mengkaji isinya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga adalah asyrafu ummati hamalatul Quran, bahwa semulianya umatku adalah orang yang memikul Al-Quran, membawa Al-Quran, atau ahlul Quran. Artinya orang yang paling mulia di antara umat Nabi kita Muhammad adalah orang yang akrab dengan Al-Quran. Itulah hamalatul Quran, pemikul Al-Quran, yang membacanya, mengkaji isinya, mentadaburinya, mau menghafalkannya, kemudian mengamalkannya. Itu akan menjadi asyrafu ummati, umatku yang paling mulia, yaitu hamalatul Quran. Hadis yang keempat, ini juga hadis yang sudah sering kita dengar, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya kelak Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Ya.
Ada dua amalan yang nanti akan memberikan syafaat. Pertama Al-Quran, yang kedua adalah puasa. Nanti Al-Quran akan mengatakan, wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari tidur malam karena untuk membacaku, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka permohonan syafaat dari Al-Quran dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Quran akan memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Sementara puasa mengatakan, ya Allah, aku telah menahan darinya di siang hari dari nafsunya, maka izinkanlah aku untuk bisa memberikan syafaat kepadanya. Maka permohonan syafaat puasa pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dua amalan yang akan bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang mengamalkannya, Al-Quran dan puasa. Kemudian yang kelima, mathalul mu'min alladzi yaqra'ul qur'ana kamathalil udrujjah. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujjah. Utrujjah itu mungkin mirip lemon, ya, itu buah utrujjah, itu mirip lemon. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Bau dan rasanya enak. Ya. Lemon itu kan baunya wangi, ya, wangi lemon, makanya banyak dibuat aroma parfum. Itu makna rihuha thayyib. Wa ta'muha thayyib, juga rasanya menyegarkan. Itu gambaran atau perumpamaan mukmin yang baca Al-Quran digambarkan seperti buah utrujjah yang baunya harum, juga rasanya enak. Kemudian hadis yang terakhir, yang keenam, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Sesungguhnya Al-Quran adalah perjamuan Allah, maka belajarlah kalian dari perjamuannya mastata'tum, semampumu. Ibarat Allah sudah menyajikan hidangan kepada kita, perjamuan. Kita disuruh mempelajarinya. Fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum, semampu kita. Jadi itulah di antara beberapa hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang fadhailul Quran, keutamaan Al-Quran. Sebagai tambahan di sini mungkin bisa kita sampaikan hadis yang lain, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu akan bisa menjadi hujjatun laka, artinya pembelamu, aw 'alaika, atau jadi musuhmu. Quran bisa jadi pembela, bisa jadi musuh. Apa maknanya? Misalnya ketika kita membaca sebuah ayat, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini kan ayat perintah kepada kita untuk menegakkan sholat dan membayarkan zakat. Ketika kita baca, paham, kemudian mengamalkannya, jadilah Quran yang kita baca pembela buat kita. Setelah kita baca, sholat kita tegakkan, yang mampu membayarkan zakatnya, nah, maka jadilah Quran sebagai pembela kita. Tetapi kalau kita tidak mengamalkannya, tidak mendirikan sholat, mampu zakat tapi tidak berzakat, maka Quran akan jadi musuh kita. Itu makna Al-Quran hujjatun laka aw 'alaika. Jadi apakah Quran nanti akan jadi pembela kita atau akan memusuhi kita, tergantung bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Kalau kita amalkan isinya, jadilah pembela kita. Kalau kita tidak amalkan isinya, jadilah Quran akan menjadi musuh kita. Ada sebuah pendapat
daripada Ibn Taimiyah yang perlu kita renungkan bersama. Beliau mengatakan, man lam yaqra'il Qur'an faqad hajarahu. Barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an, berarti dia telah meninggalkan atau tidak memperdulikan Al-Qur'an. Muslim, mukmin tidak membaca Quran, maka dikatakan faqad hajarahu. Dia telah meninggalkan atau tidak peduli terhadap Al-Quran yang merupakan kitab sucinya. Wa man qara al-Quran wa lam yatadabbar ma'aniyahu faqad hajarahu. Lebih lanjut, barang siapa yang membaca Al-Quran tetapi tidak mentadaburi makna-maknanya, masih dianggap faqad hajarahu. Berarti dia juga termasuk orang yang meninggalkan, tidak peduli terhadap Al-Quran. Ini sudah membacanya tetapi tidak mau merenungi ayatnya, dianggap oleh Ibn Taimiyah masih meninggalkan Al-Quran. Wa man qara al-Quran wa tadabbarahu wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu. Orang yang sudah membaca Quran, sudah mau mentadaburinya, tetapi tidak mengamalkan isinya, dianggap masih meninggalkan, tidak peduli terhadap Al-Quran. Artinya apa? Harus dibaca, harus direnungkan, dan harus diamalkan. Itu baru dianggap oleh Ibn Taimiyah orang tidak meninggalkan, tidak cuek terhadap Al-Quran. Membaca, mentadaburi, kemudian mengamalkannya. Beliau menyitir kepada firman Allah, wa qala ar-rasul, dan berkatalah ar-rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran mahjura, sesuatu yang tidak diacuhkan, sesuatu yang tidak diperdulikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan berikutnya tentang Asmaul Quran, tentang nama-nama Al-Quran, agar kita tahu bahwa Al-Quran ternyata punya banyak nama, juga punya banyak sifat yang Allah berikan kepada Al-Quran. Nah, di antara nama Al-Quran, tentunya yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran berarti Al-Makru, sesuatu yang dibaca. Kemudian Al-Furqan, yang artinya pembeda, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi pertama Al-Quran, kemudian Al-Furqan. Al-Furqan juga nama Al-Quran. At-Tanzil, yang diturunkan. At-Tanzil juga merupakan nama Al-Quran. Kemudian Az-Zikr, yang berarti peringatan. Kemudian Al-Kitab. Al-Kitab juga nama Al-Quran. Jadi itulah diantara nama-nama Al-Quran. Ada Al-Quran, ada Al-Furqan, At-Tanzil, Az-Zikr maupun Al-Kitab. Di samping punya nama-nama yang cukup banyak, Allah juga memberikan beberapa sifat untuk Al-Quran. Di antara sifat yang Allah lekatkan kepada Al-Quran, yang pertama adalah nur, yang berarti cahaya. Kemudian hudan, yang berarti petunjuk. Warahmah, dan rahmat. Wasyifa, penyembuh ataupun obat. Mau'izah, nasihat. Aziz, yang perkasa. Mubarak, yang penuh dengan keberkahan. Basyirun, pembawa kabar gembira. Nazirun, pembawa peringatan. Jadi itulah diantara sifat-sifat yang Allah lekatkan kepada Al-Quran. Ya, ada nur, hudan, rahmah, syifa, mau'izah, aziz, mubarak, basyir, nadir, dan tentunya masih banyak nama dan sifat-sifat yang lainnya
untuk Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penutup kami akan sampaikan sebuah pesan ya dari Al-Imam Ibnul Jazri rahimahullah terkait dengan masalah membaca Al-Quran. Al-Imam Ibnul Jazri rahimahullah mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun wa man lam yujawidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilau anzala wa hakadha ilaina wasala. Al-akhdhu bitajwidi hatmun lazimun. Jadi mengambil hukum tajwid kemudian mempraktekannya dalam membaca Al-Quran itu hatmun lazimun, satu kewajiban, satu keharusan. Wa man lam yujawidil qur'ana athimu, barang siapa yang membacanya tanpa tajwid fa huwa athimu, maka dia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Al-Quran diturunkan dengan tajwid. Wa hakadha ilaina wasala, sampai kepada kita pun dengan tajwid. Dari pendapat ini, hendaknya jangan membuat kita malah malas untuk baca Al-Quran karena merasa belum bisa tajwid, karena takut berdosa. Bukan begitu. Ya, artinya kalau kita belum bisa, belum ada kata terlambat untuk belajar. Yang penting adalah masih mau belajar, ada keniatan dan upaya untuk belajar. Maka kalau dalam prakteknya masih salah-salah, insya Allah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah sudah tidak tahu, tidak mau belajar, itu yang dimasalah. Jadi fahuwa athimu, maka dia berdosa, itu adalah yang tidak mau belajar. Selama dia masih mau terus belajar bagaimana cara membaca dengan baik dan benar, kalaupun dalam prakteknya ada salah-salah, kurang pas, kurang tajwidnya, kurang panjang pendeknya, untuk makhrajnya juga mungkin belum pas, ya karena usia ya, mungkin sudah lidahnya sudah sulit ya, karena mungkin dari kecilnya kurang dilatih ya, setelah tua baru sadar ingin belajar, insya Allah akan dimaafkan selama masih ada keniatan, tekad untuk belajar. Ya, alhamdulillah sekarang sudah banyak rumah-rumah tahfidz, rumah-rumah Al-Quran ya, untuk kalangan orang tua lansia banyak itu. Maka saya katakan belum ada kata terlambat untuk terus kita belajar dan belajar dalam rangka untuk memperbaiki kualitas bacaan Quran kita dan juga upaya kita untuk bisa mengetahui isi kandungan Al-Quran, kemudian pada akhirnya insya Allah kita bisa mengamalkan isinya dengan sebaik-baiknya, mastata'na, tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Barangkali itulah yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Ini biasanya ada tanya jawab dari atau enggak? Silakan kalau ada yang mau bertanya, enggak usah banyak-banyak, mungkin 2 ya, maksimal. Ya, ini dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Tadi saya katakan bahwa Al-Quran adalah al-mu'jizah al-khalidah, mukjizat yang sifatnya abadi. Artinya Quran itu akan tetap terjaga dan terpelihara, baik dari penambahan maupun pengurangan, karena Allah
yang menjaganya langsung. Dengan banyaknya orang yang hafal Al-Quran, maka merekalah yang menjaga Al-Quran dari penambahan maupun pengurangan. Beda dengan Injil. Apakah ada yang hafal? Tidak. Maka sangat dimungkinkan orang akan nambah atau mengurangi. Tetapi dengan banyaknya hufad, orang-orang yang hafal, merekalah yang akan menjaga Al-Quran dari penambahan maupun pengurangan. Jadi kelanggengan Al-Quran sebagai mukjizat itu artinya bahwa Al-Quran akan tetap terjaga, ya, sampai nanti hari kiamat dari penambahan maupun pengurangan. Itu Pak ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa Al-Quran merupakan dustur, merupakan undang-undang. Ya, artinya aturan hidup yang harus kita pelajari kemudian kita praktekkan dalam hidup ini. Ya, karena lengkap. Quran tidak hanya membahas masalah ibadah, ya, masalah muamalah, juga masalah ekonomi juga dibahas kan, juga masalah sosial, budaya, bahkan politik pun juga dibahas dalam Al-Quran. Jadi komplit, ya, meskipun pembahasannya tidak detail, ya, tetapi semuanya disinggung di dalam Al-Quran. Jadi mulai kalau kita katakan ada dulu istilah apa ya? Ipolexos budhamkan in, ya. Kalau ini budhamkan nas, ya. Kalau ini budhamkan in. Jadi ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yang bersifat internasional, bukan lagi nasional. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Begitu Pak ya? Ya. Mungkin satu lagi silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Posisi? Kentut. Oh iya ya. Gitu. Baik. Bagaimana sikap yang harus kita ambil, ya, ketika kita masih baca Quran kemudian kentut, kan begitu ya. Nah, ini dibahas diantaranya oleh Al-Imam Al-Ajuri. Al-Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Adab Hamalatil Quran. Jadi adabnya orang yang membawa Al-Quran. Nah, Al-Imam Al-Ajuri mengatakan bahwa apabila orang baca Quran kemudian kentut, ya, maka sebaiknya dia berhenti dari membacanya, kemudian wudhu. Kalau mau meneruskan silahkan. Tetapi bagaimana kalau dia mau meneruskan membacanya? Dipersilahkan, tapi jangan menyentuh mushafnya, karena kita boleh membaca dalam keadaan tidak punya wudhu. Meskipun yang utamanya ya kita baca dalam keadaan punya wudhu, tapi kalaupun tidak punya wudhu itu boleh, asal tidak menyentuhnya. La yamassuhu ilal mutahharun. Ya, jadi itu pandangan daripada Al-Imam Al-Ajuri. Jadi sebaiknya kita masih baca kok tiba-tiba kentut, ya sudah kita berhenti, ya, kita wudhu kemudian kita teruskan baca lagi kalau masih mau meneruskan bacaannya. Tetapi kalau tidak mau wudhu masih diperbolehkan untuk membacanya dengan catatan tidak menyentuh mushafnya. Gitu Pak ya? Ya. Mungkin cukup ya. Insyaallah mungkin bisa kita teruskan lain waktu. Baiklah, kita hari taklim kita dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la danan illa qadaitah wa la mu'assiran illa yasartah wa la dhalan illa hadaitah wa la ghaiban illa radattah wa la hajatan min hawaij dunya ya al-gharida wa lana fiha salah illa antana ala qada'iha wa yassartah lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak
illa bidambin maghfur wa aibin mastur wa amalin mutaqabbalin mabrur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal manni wal ata. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.